Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai konfigurasi, kita coba cek internet. Kita menuju control panel, kemudian network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini ada kita masuk ke klinik. Nah, ini IP-nya. Sekarang kita cek internetnya. Oke, internet udah ada. Kemudian kita buka soal. Di sini internet router 1 dimasukkan ke Ether 5. Untuk konfigurasi router 1, kita pasang ke Ether 3. Karena Ether 2 dipakai untuk VLAN kabel. Oke, udah terdetek. Kita coba masuk. Oke, sebelum kita mulai, kita reset dulu. Untuk config-nya, Ether 2 dipakai untuk VLAN kabel, kemudian Ether 3 dipakai untuk VLAN terang. Kita coba ganti ke Ether 1 atau Ether 4 yang tidak dipakai. Oke. Langkah awal kita coba masuk ke interface. Kita bikin di sini ada 3 VLAN. Yang pertama VLAN Capsec, VLAN guru, dan VLAN siswa. VLAN terang untuk router 1 ada di Ether 3. Nanti kita tambahin VLAN Capsec, VLAN ID-nya 15, dihubungkan ke Ether 3. Kemudian VLAN guru, VLAN ID-nya 30 di Ether 3. Kemudian VLAN siswa
VLAN ID-nya 45. Oke, Ether 3 ada 3 VLAN, VLAN guru, capsec, dan siswa. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. Yang pertama di sini ada untuk Ether 2-nya, untuk VLAN yang kabel hotspot kabel dengan IP 192.168.115.1 /24. Kita pakai kelas C. Ini di Ether 2. Kemudian untuk capsec itu IP-nya 192.168.15.1. Untuk guru IP-nya 30. Untuk siswa IP-nya 45. Kemudian untuk WLAN itu IP-nya 65. Oke, kita udah masukin IP dari internet, belum kita dapat, jadi DHCP client. Di sini IP dari internet ada di Ether 5. Oke, sudah bound. Sekarang kita cek internetnya. Oke, ada internet. IP-nya 192.168.0.102. Oke, kemudian kita coba ke DHCP server. Itu Ether 2, poolnya dari 115 sampai 215. Sampai 215. Kemudian untuk VLAN capsec poolnya dari 15 sampai 115. Untuk guru poolnya dari 30 sampai 130.
siswa poolnya dari 45 sampai 145. Nilainya kita hapus saja. Untuk yang WLAN poolnya dari 65 sampai 165. Oke, kita sudah bikin DHCP servernya. Kita cek di IP pool. Oke, sudah semua. 15 untuk capsec, 30 nya ada double. Sekarang kita cek guru, IP-nya 30, DHCP pool 2, siswa DHCP pool 3. Berarti ini kita ganti oke. Kemudian kita masuk ke wireless. Kita aktifkan WLAN-nya. Kita buat password dynamic keys WPA 2. Passwordnya 1 sampai 0. Oke, kemudian kita double klik, kemudian wireless, modenya kita sebagai access point, frekuensinya kita ubah menjadi auto, SSID nya UKK underscore nomor absen. Kasih contoh 7. Passwordnya password yang sudah kita buat, apply, oke. Sekarang kita coba tes UKK 7, passwordnya 1 sampai 0. Oke, sudah terhubung ke wirelessnya. Sekarang kita cek IP-nya. Oke, di sini WiFi-nya kita cek, IP-nya tadi 65. Oke, betul 65. Sekarang kita cek internet. Oke, gagal. Kita cek ke IP WLAN-nya. Oke, bisa. Kita bisa connect ke IP WLAN tapi nggak bisa ke internet. Kita hidupkan dulu NAT-nya. NAT-nya sumber internet ada di router 5. Kemudian action-nya
skew rate. Apply. Oke, kita cek internet di router ada. Kemudian kita cek kembali internet di client atau di laptop. Oke, sudah ada. Setelah ada internet, kita masuk ke hotspot. IP hotspot. Nah, di sini terdapat dua hotspot. Yang pertama hotspot untuk WLAN. Kemudian ada hotspot untuk kabel wire. Ini ada di Ether 2. Oke, kita buat IP, kemudian hotspot. Kita pilih Ether 2. DNS name-nya untuk yang kabel nama .sch.id. Adminnya kita kosongin aja maksudnya. Oke, berhasil. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang wireless LAN. Ini non aja. DNS-nya untuk yang WLAN nama Anda .hotspot. Oke, kita coba reset HTML-nya di masing-masing server. Kemudian kita bikin limitnya. Limitnya di sini ada 0,7 megabyte. 1 byte sama dengan 8 bit. 2 byte sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 bit. 0,17 megabyte sama dengan 0,17 dikali 8 sama dengan 0,17 dikali 8 sama dengan 1,36. Di sini satuannya megabyte, berarti di sini megabit. Oke, sekarang kita ubah dari megabit ke kilobit. 1 megabit sama dengan 1000 kilobit. 1,36 megabit dikali 1000 sama dengan 1360 kilobit. Oke, namanya capsec. Speednya 1360 K.
Kemudian di sini ada nama Anda, password ABC dengan limit 0,34 megabyte kali 8. Dikali 8 sama dengan 2,72 megabit dikali 1000 sama dengan 2720 kilobit. Oke, kita tambah di sini nama, limitnya 2720 kilobit. Oke, limitnya sudah kita buat. Kemudian kita bikin usernya. Usernya berarti sini capsec, passwordnya 123, profilnya atau limitnya yang capsec. Oke, ini kita ganti yang capsec ini terhubung ke WLAN. Kemudian yang kabel, nama Anda, passwordnya ABC, limitnya nama Anda. Oke, sekarang kita coba Oke, di sini udah muncul. Kalau misalkan tidak muncul halaman seperti ini, kita coba buka DNS name-nya. DNS name untuk WLAN, karena kita terhubung ke WLAN. hsprof2 berarti wahid.hotspot. Kita tulis http wahid.hotspot. Oke, kita login untuk user WLAN. Usernya capsec, passwordnya 123. Oke, sudah login. Sekarang kita coba speed test. Speed test yang sudah kita limit sekitar 1360 kilo, atau kalau kita convert ke megabit 1,36. Oke, tidak lebih dari 1,36. Ini sudah benar.
sini tidak bisa logout karena kita belum mematikan cookie-nya. Matikan. Oke, sudah bisa logout. Sekarang kita coba untuk tes yang hotspot kabel. Hotspot kabel ada di Ether 2. Oke, sudah saya colok ke Ether 2. Ether 2 IP-nya 115. Sekarang kita cek IP kabel. Ini kita disable dulu aja. IP-nya 115. Oke, sudah benar, sudah mendapatkan IP. Nah, sekarang kita coba login. Ini untuk DNS yang WLAN. Kita tes, harusnya tidak bisa. Nah, sudah berganti ya ke wahid.sch.id. Nah, kalau tidak muncul halaman tersebut, kita coba ketik ulang http wahid.sch.id. Oke, bisa. Untuk default browser biasanya menggunakan protokol HTTPS. Nah, kita tes apakah bisa. Oke, tidak bisa. Jadi kalau misalkan ketika mengetik DNS tidak muncul, pastikan protokol yang dipakai itu HTTP. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita cek. Kita cek user hotspotnya. Passwordnya ABC. Oke, kita limit sebesar 2,7 megabit. Kita tes. Oke, batasnya 2,7 berarti berhasil. Untuk hotspot sudah bisa. Kemudian kita masuk ke blokir website. Itu ada di firewall. Kemudian kita masukkan di layer 7 protokol. Di sini kita memblokir Instagram dan Twitter. Oke, sebelum itu kita coba akses Instagram. Oke, bisa diakses. Instagram bisa dibuka karena belum kita blokir. Kemudian
kemudian Twitter atau x.com bisa dibuka. Oke, sekarang kita coba untuk blokir website tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke filter rules, kita tambah, kemudian advance, kita pilih yang layer 7 yang sudah kita buat, actionnya kita pilih drop. Oke, kita coba akses lagi. Oke, bisa. Oke, tetap bisa. Sekarang kita coba clear history dan cache-nya. Nah, di sini kita hapus semuanya. Pilih all time. Kemudian centang semua. Clear? No. Oke, sekarang kita coba kembali. Oke, dia loading. Sekarang kita coba lepas blokirnya yang ini. Seharusnya dia bisa kembali. Oke, bisa diakses. Oke, kita coba aktifkan kembali blokirnya dan kita clear sekali lagi. Oke, kita buka kembali websitenya. Oke, tidak bisa. Berarti blokir sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke VLAN atau ke router kedua. Di sini kita sudah bikin. VLAN ada di router 3 untuk yang terang. Terang itu kabel yang terdapat lebih dari satu VLAN. Ether 3 dari router 1 kita hubungkan ke terang yang ada di router 2, yaitu ke Ether nomor 5. Kemudian VLAN akses itu adalah VLAN yang mengeluarkan satu VLAN saja. Di sini capsec VLAN ID-nya 15, guru VLAN ID-nya 30, siswa VLAN ID-nya 45. Jadi setiap Ether
hanya memiliki satu VLAN. Untuk router 2 yang dipakai adalah Ether 1, 2, 5, dan 4. Berarti yang tidak terpakai adalah Ether 3. Berarti kita konfigurasi di Ether 3. Oke, kita ganti, colok ke Ether 3. Oke, kita coba ke Ether 1. Tidak bisa, kita coba ke Ether 5. Oke, dia Ether 5 mendetek. Kemungkinan di Ether 1, 2, 3, 4 ini ada mode secure-nya. Oke, kita coba masuk dari Ether 5 dulu. Oke, kita cek di switch. Nah, di sini ada secure untuk VLAN mode 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita tidak bisa masuk melalui Ether 1, 2, 3, 4. Hanya bisa di Ether 5. Nah, sekarang kita coba reset. Karena kita bakal konfigurasi dari Ether 3. Kita reset. Sambil menunggu, kita coba lihat di sini. Untuk konfigurasi ada di Ether 3, VLAN capsec Ether 2, VLAN guru Ether 1, VLAN siswa Ether 4, dan Ether 5 sebagai terang. Kita coba. Oke, sudah terdetek. Kita colok ke Ether nomor 3. Oke, sekarang sudah bisa masuk dari Ether 3. Untuk mengecek bisa di interface ada huruf R di Ether 3. Berarti kita konfigurasi dari Ether 3. Untuk konfigurasi router 2 itu masuk ke bridge. Kita tambah. Kemudian kita ke port. Dikarenakan kita konfigurasi dari Ether 3, berarti kita tambahkan yang pertama Ether 1, kemudian Ether 2, Ether 4. Kita skip Ether 3 dikarenakan
kita mengkonfigurasinya dari Ether 3. Ether 4 dan Ether 5. Kita sisakan satu Ether 3 karena untuk konfigurasi. Kemudian kita masuk ke switch. Kemudian port. Nah, di sini kurang lebih sama. Di sini kita ada kabel terang di Ether kelima. Dan ada akses untuk Ether 2, 1, dan 4. Kita ke switch. Ether 1 kita bikin VLAN guru. VLAN ID-nya 30. Modenya kita ubah ke secure, kemudian headernya always strip. VLAN ID-nya 30. Kemudian Ether 2 itu capsec. VLAN ID-nya 15. VLAN mode-nya sama, secure, headernya always strip. VLAN ID-nya 15. Oke. Kemudian VLAN siswa Ether 4. Kita skip nomor 3 karena ini untuk kabel konfigurasi. VLAN-nya sama, secure, headernya always strip. VLAN ID-nya 45 untuk yang siswa. Untuk yang Ether 5 sebagai terang. VLAN ID-nya kita kosongin. Kita cuma ubah yang VLAN mode-nya aja. Apply. Oke. Oke, kita sudah bikin portnya, kemudian kita bikin VLAN. Kita tambah. Oke. VLAN ID 15 itu capsec ada di Ether 2. Kita masukkan dulu terangnya. Terangnya ada di Ether 5. Kemudian aksesnya capsec ada di Ether 2. VLAN ID capsec 15. Apply. Kemudian untuk guru ada di Ether 1. Terangnya masih sama di Ether 5. Ini di Ether 1 untuk akses. Kemudian untuk VLAN ID-nya ada 30. Apply. Untuk yang siswa ke Ether nomor 4. Terangnya masih sama, kita ubah ke 4. VLAN ID siswa 45. Oke, sudah selesai. VLAN sudah. Untuk yang switch, portnya sudah, bridge-nya sudah. Oke, sekarang kita coba tes.
Pertama kita colok ke Ether 2 untuk ngecek yang capsec. VLAN capsec IP-nya 15. Kita colok kabel terangnya dari Ether 5 router 2 ke Ether 3 router 1. Oke, di sini sudah muncul IP dari capsec, VLAN capsec, yaitu 15. Sekarang kita cek. Seharusnya sudah berubah. Oke, IP-nya 15 dan terdetek di MikroTik. Ketika kita masuk, kita akan masuk ke router pertama, bukan ke router kedua, walaupun kita colok kabel dari router kedua, karena kita masuknya melalui IP address. Dan MAC address-nya ini adalah MAC address dari router 1. Kita nggak bisa masuk lagi ke router kedua melalui Ether access, yaitu Ether 2, 1, dan 4. Kita sudah tidak bisa masuk ke router kedua kecuali Ether 3, karena kita belum ubah konfigurasinya. Oke, kemudian kita cek untuk yang VLAN guru. VLAN guru ada di Ether 1. Sekarang kita colok ke Ether 1. Ether 1 IP-nya guru, IP-nya 30. Oke, di sini IP sudah muncul, IP 30, dan MAC address-nya masih sama. IP address ini adalah MAC address ini adalah MAC address dari Ether 3 di router 1. Oke, kalau kita masuk lagi, kita akan kembali ke Ether, maksud saya router pertama, router 1. Oke, kita coba pastiin lagi. IP-nya 30. Oke, sekarang kita cek untuk VLAN yang siswa. VLAN siswa IP-nya 45. Ada di Ether 4.
Oke, di sini Ether 4 masih kosong. Coba kita tunggu sebentar, kasih identifying. Tidak muncul IP-nya. Oke, masuk ke router pertama. Ternyata kita tidak membuat IP address. Sepertinya terhapus atau memang belum saya config. Oke, kita bikin dulu. IP siswa itu 45. Siswa. DHCP server. Kita cek di IP pool. Siswa pool 3 IP 45. Oke, benar. Oke, IP-nya sudah muncul ya. Sudah muncul dan MAC address-nya masih sama. Ini kalau kita masuk, ini kembali ke router pertama. Oke, pertanyaannya bagaimana masuk ke router kedua? Kita colok kembali ke Ether untuk konfigurasi. Kita konfigurasi di Ether 3 selain dari 1, 2, 4, 5. Di sini MAC address-nya 532B. Kita kembali ke router kedua.